Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Sobat Gibah kembali lagi dengan kita bertiga. Kali ini kolaps dengan pulang siaran. Kolaps. Karena ini kita akan meninggal. Pulang siaran. Libur. Libur. Kalau itu gimmick Pak, beneran Oh, gimmick. bener. Kalau- dia kan lagi pulang siaran. Hah? Wah. Jadi kita hari ini akan menggibahi soal kantor Adit dan Ari juga Edo. Jadi narasumber Kita siaran di bulan. Yo. Bagi Dapat tiket berapa Kakak? tiket kita? Ya seperti biasa ya. Iya. Halo, selamat malam teman-teman Gibahers. Sobat mager. Bukan sobat mager karena bukan libur siaran. Teman-teman Gibah, kali ini kita bareng sama Ari ini Husna Huluk Kukuk ya. Di malam Hari ini Husna Hulukihi. Salah semua. Ya Allah, kesian banget saya. Ini kita bulan-bulan. Es krim dong. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. sangat Tolong berbagi ya mic-nya karena kita rada miskin di sini. Oh. Tumben ya. Jadi Satu kabel pagat. Ya itu dia teman-teman. Silakan perkenalkan dulu mungkin. Kan baru selamat malam tadi ya. Aduh, apaan sih orang-orang ini gimmicknya ya? Pagi dan sore. Ya, itu dia, siapa tahu kamu nonton kita di subuh hari ya. Di waktu tahajud, abis tahajud nonton kita. Kita hari ini ngobrolin apa nih sama Khuluki? Loh, tadi kan Sama Huluki itu ngomongin apa? tadi sudah kenal, terus bahas topik yang mana yang benar? Saya harus ngapain di sini? Dulu baru bahasannya apa? Ya betul. Mohon maaf nih kita mesti pindah-pindah mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah ada hari ini Husna Huluk Tiki. Kita bakal ngobrolin seputar apa Rin? Aduh, ini siapa? Saya ini narasumber. Kenapa saya memberitahukan tema? Tidak mau. Tidak mau. Kita sumber temanya dari Tidak mau. Saya nanti syuting juga. Saya ngobrol nggak mau. Saya mau banyak diam aja hari ini ya. ya kita ngobrolin seputar Oh, wow. Aduh, nggak jadi deh. kita ngobrolin seputar cut off teman-teman. Karena katanya ada yang mau curhat teman saya. Yes. Oke. Udah sering curhat di Instagram story-nya. Coba saya kecilin. Kenapa saya seperti dijebak ya di podcast ini? Jadi dia itu ada pengalaman terkait cut off ini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, nggak ada, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tapi pengalamannya bukan di pertemanan, cut off-nya ya. Tapi di circle mana? Di Circle-nya. Circle yang sangat kecil sekali. Circle-nya ya. Inner circle lah lebih tepatnya lagi. Sorry banner, kurang briefing lah. Sorry. Oke. Sudahlah. Ya, jadi cut off itu apa? Kita baru masuk ya. Nah ngobrolin cut off sebenarnya kita perlu penjelasan Singkat. umum singkat dulu deh Apa dari itu Ari cut ini. off? Apa itu cut off? Tadi udah cerita juga sama teman-teman. Mungkin banyak yang ngira cut off itu kita langsung gak usah temenan aja sama dia, alias aka musuhan gitu. Yes. Nah atau memang membuang ya gitu. membuang Ah. atau masih deh berawaan uju orang Banjar, cuman kada tapi rancak kayak Bahari. Nah, cut off tuh yang bagian Yang mana seperti masuknya apa hari sih? ini Nah, gitu. tolong dong jelasin. Makasih semuanya story dulu, Pak, ya. kesempatannya ya. Aduh, ini kok. Laporan. Oh ya. Jadi sebenarnya cut off ini sebenarnya berawal aku ngebahas ini tuh. Jadi kalian buat yang belum tahu boleh mampir ke Instagram aku ya. Kalian promo dia. @arinihusna karena aku bahas duluan di situ baru di podcast ini. Ikut-ikutan aja podcast ini memang. Enggak, bukan ya. Jangan di-spill ya. Itu aku ada bahas tentang cut off ini sendiri gitu, bahas tentang ini tapi secara garis umum bukan bahas kasus. Karena ini berawal kenapa jadi rame banget di sosial media tentang cut off ini gara-gara ada ya kasus lah gitu orang tentang dia yang akhirnya agak dihujat netizen juga sih gara-gara dia ada masalah sama temennya sama-sama content creator. Dan dia masalah pertemanannya ini kayak kata si orang ini yang berkasus ini dia bilang kayak gini statementnya, intinya dia bilang kalau misalkan aku nggak suka sama orang atau udah ada masalah dia sistem cut off gitu loh sama pertemanannya, yang menurut aku nggak setuju sama si cut off ini karena menurut aku gimana pun masalahnya sama orang diselesaikan baik-baik aja walaupun akhirnya akan tidak jadi teman lagi, tapi alangkah lebih baiknya diskusikan lagi. Kemarin tuh aku bahas di Instagram lebih umum sih, nggak bahas kasus dia, tapi kasus ini jadi rame karena ya orang nggak suka sama dia, cara dia nge-cut off temennya itu karena memang dirasa kurang baik dan bahasa dia
di interview di televisi itu agak sedikit kurang baik. Udah masuk kayak ini ya, siaran media jurnalistik ya. Iya Lumayan sebenarnya gede ya. aku nggak tahu nih salah siapa ya. Maksudnya salah dari program TV-nya kah tidak menyaring pertanyaan itu, dan narasumbernya juga ya kelepasan lah, mungkin terpancing juga kan ditanya itu gitu. Oke, saya langsung terpancing loh sebenarnya. Saya nggak tahu apa-apa di sini ya. Saya nggak tahu Tapi apa-apa. kalau hanya membahas masalah soal apa yang disampaikan sama hari ini tadi, aku setuju sama si orang itu. Hah? Oh? Langsung cut Berarti off Anda aja. dihujat sama orang. Bukannya dihujat, soalnya kalau secara logika aja kita udah berteman, cuman teman kita ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya ngapain lagi kalau nggak di cut off? Nah masalahnya gini Pak, masalahnya ini bukan hanya sekedar masalahnya ini ada backstory kenapa dia kayak gitu. Maksudnya nggak sesimpel cut off orang aja. Tapi kalau saya jelaskan di sini kan agak nggak penting ya. Iya, iya. Penting kan ada alasannya. Enggak, kita kan bahas secara umumnya. Enggak. Kok sih kita berantem ya? Kita berantem ya. Jadi Oke, tapi benar Pak. Jadi kenapa jadi rame banget itu bukan sesimpel dia nge-cut off doang, tapi ada backstory-nya, dan yang bikin aneh adalah harusnya ini nggak sampai di cut off gitu loh ya pertemanannya. jadi sebenarnya yang bukan cut off-nya yang salah, cuman backstory-nya. Kalau ini ya, alasannya kalau di kasus ini, tapi yang kalau misalkan kita mau bahas secara umum itu luas Betul. banget gitu loh. Nah sebelum itu apa dulu nih Rin yang dimaksud cut off yang di sini tadi, maksudnya sampai tahapan mana nge-cut off orang gitu. Aku sih nggak tahu ya Do. Maksudnya kayak aku tidak mempelajari ini. Tapi kalau misalkan tidak mempelajari itu maksudnya nggak sampai tahu artinya atau kayak gimana. Cuman yang aku paham dan semua orang-orang di sosial media paham adalah cut off itu adalah hal yang sebenarnya nggak salah. Ya benar kata Kak Adi tadi, sebenarnya kita balik lagi sesuai konteks dan caranya. Malah kalau kataku cut off itu nggak bisa cut off yang benar-benar kayak kalau yang si orang ini bilang cut off, dia nggak benar-benar nggak ngehubungin lagi dan Nggak dia ngontek ya? nggak bahkan bukan nggak ngontek doang, dia nggak confirm apapun. Maksudnya kayak si orang yang di cut off sama dia pun mau jelasin dia udah nggak buka akses. Padahal harusnya kalau menurut aku nih, kalau pendapatku pribadi. Sayangnya kayak tahu deh, kayak cerita siapa gitu. Tapi ini beneran kasus orang ya, saya Iya, tidak mau bener, ngomongin bener, siapa bener. ya. Jadi kalau menurut saya emang sebenarnya cut off itu nggak bisa yang kayak bener-bener langsung tutup akses. Sedangkan kita perlu discuss nih kira-kira yang ini apa sih yang salah. Kalau memang pada akhirnya harus nggak berteman lagi ya nggak apa-apa. Cuman memang harus jelas dulu apa straightnya gitu, poinnya apa nih, kenapa jadi nggak mau temenan dan lain-lain. Nah tapi di kasus yang orang ini enggak, memang udah tahu kasusnya apa, tapi tanpa mendengarkan orang mau minta maaf dan lain-lain, dia langsung cut off gitu loh. Oke, berarti dalam artiannya cut off ini kayak kita udah mutus hubungan aja sama orang gitu ya. Nah, menariknya teman-teman, kita bakal bahas dari kedua sisi. Kalau menurut cewek cut off gimana? Kalau menurut cowok cut off gimana? Pasti beda. Pasti beda. Karena kalau menurut gue sih, kalau masalah cut off ya mungkin katanya aja yang baru ya sekarang ya. Tapi dari dulu juga kayaknya udah sering sih ngelakuin ataupun mengalami yang namanya cut off gitu loh. At least kalau misalkan kayak cowok-cowok gitu kan, kayak nih si bangsat nih lakiannya kayak ini nih, kadang kalau dibawa bekawan, dah tinggalkan, cut off gitu kan. Biasanya kalau cut off itu, Iya. kalau kita lagi berteman dengan orang yang peanggapan. Nah itu Apa ya istilahnya? Ngebawa ke hati ya? ya masukin Ya. dalam hati. Baper. Baper. Orang yang selalu baperan, suka kebawa ke hati, itu susah. Mendingan di cut off aja kalau temenan sama kayak gitu. Atau Kita nggak perlu konfirmasi. Kamu baperan, kita putus teman, gak usah. nggak usah dianjing-anjingin lah gitu ya. Ya udah, biarin aja gitu. Atau memang kita ngerasa lingkungan pertemanan kita itu agak sedikit atau mungkin toksiknya berlebihan. Lingkungan pertemanan apa pekerjaan, Pak? Dua-duanya. Mak, ini kan Podcast terlalu kasusnya mengancam. pertemanan. Ya. Jadi kan pertemanan terlalu toksik, mungkin kita udah nggak sanggup lagi, udah kita cut off sendiri gitu loh. Tapi ada nih Pak, mungkin kalau menurut aku ya, cut off itu jadi sebuah kayak level toleransi buat tiap orang. Paham nggak sih? Jadi kayak ada orang yang bisa tuh sampai ke tahap cut off. Ada juga dia yang kayak nggak bisa, dia tuh nggak bisa cut off gitu. Dia tuh cuma kayak aku harus tetap berhubungan sama si orang ini. Jadi belum sampai ke tahap cut off. Jadi cut off ini kalau buat beberapa orang yang bikin apa ya, leveling of circle gitu, cut off tuh udah final decision final gitu ya? boss, final bossnya. Kamu mesti juga, Dok. Tapi kan emang kadang-kadang harus, apa ya? Kadang-kadang kalau misalkan dalam suatu pertemanan gitu ya, yang memang bukan masalah toleransi kita sih, tapi yang emang
bercandanya mungkin atau dia nyakitin hati gitu ya udah gitu kan. Ya udah selesai gitu loh. Tapi Nggak usah. orang yang suka cut off tuh bukannya orang yang baperan. Masa gitu aja langsung putus temen sih? Langsung Nggak. dia cut off. Ya, kalau mendingan ya udah misalkan- biarin aja lu cut off ya udah kita seneng gitu. Ya kalau misalkan lingkungannya memang toksik Pak. Ya wajar dong dia kalau cut off. Iya sih. Kalau misalkan lingkungannya nggak enak, tapi kalau misalkan lingkungannya nyaman, lingkungannya menyenangkan, apalagi dengan alkohol gitu kan, itu kan Enggak itu sponsor aja tuh. eh, Enggak itu botolnya doang guys, sumpah. Botolnya doang. Jadi gini, sebenarnya cut off ini kayaknya kalau menurutku muncul di tahap pendewasaan seseorang di mana dia udah nyampe ke tahap aku cuma butuh circle kecil untuk persahabatan di masa yang akan datang. nah itu mungkin iya. Bener Uniknya, gak sih? Masa tapi ini tuh nggak tahu ya apakah memang karena ini di kalangan cowok-cowok. Maksudnya aku baru tahu statement ini maksudnya kayak kok ini jauh banget sama pembahasan aku yang aku bahas di Instagram. Makanya Sabar dong, saya baru mau ngomong ini. Oh, ini bukan masalah gender, ini udah luas banget universal menurut aku pembahasannya karena bahkan yang wow. Oh, gibah laki musuh SJW. Masalahnya si yang kasus ini pun yang cut off cewek, yang di cut off cowok. Bukan pertemanan, maksudnya ya bukan masalah gender lagi udah di sini permasalahannya tuh umum. Karena kalau menurut aku tadi Edo bilang kayak cut off itu nggak semua orang bisa sistem kayak gitu. Karena aku pribadi aku nggak bisa pakai sistem cut off ini untuk kehidupan aku karena aku dengan teman-teman aku tuh nggak bisa yang pokoknya aku harus ada penjelasan di setiap masalah. Nggak bisa kayak kecuali seleksi alam ya bedain. Kalau misalkan seleksi alam tuh kita kayak teman SMP misal gitu kan, teman SMP udah SMA udah kuliah ya mau nggak mau akhirnya gitu dengan sendirinya itu pun bukan cut off istilahnya lebih ke kayak seleksi alam tapi tenggelam. ya tapi kan maksudnya tetap berkomunikasi sedikit banyak lah gitu. Jadi kalau misalkan masalah gimananya sih tergantung juga sih ya sebenarnya. Tapi kalau menurut aku pribadi aku nggak suka lah sama sistem cut off ini. Maksudnya nggak suka tuh boleh tapi harus selalu dengan penjelasan kalau ini adalah teman yang memang sesatu lingkungan yang selalu sama kita gitu. Nah masalahnya yang di kasus ini iya oh mereka satu lingkungan. satu circle yang benar-benar sering ngobrol. Nah makanya itu jadi seru itu karena mereka tuh adalah orang yang deket banget. Kalau misalkan emang nggak akrab, oke lah nggak apa-apa kalau sistem cut off biasa. Itu artinya circle-nya lebih kecil lagi dong ya. Iya, emang circle itu kecil banget. Malah katanya dia berteman tuh akrab 5 orang. Wow, udah berapa lama mereka temenan? Saya nggak mendalami sampai ke situ karena bukan Soalnya kalau urusan pertemanannya di bawah dari 5 tahun gitu ya, itu masih wajar. Di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun masih wajar. Tapi biasanya kalau udah pertemanan di atas 5 tahun, lu mau dianjing-anjingin juga no problem. Mereka tuh ketemunya ya gara-gara konten. Mereka tuh dua-duanya konten kreator TikTok. Maksudnya akrabnya gara-gara sesama konten kreator lalu membentuk satu circle gitu. Nah itu bedanya kan Persaingan yang ya? seperti yang Adit bilang tadi gitu loh. Kalau pertemanan yang di bawah dari 5 tahun, mungkin baru 2-3 tahun, 5 tahun lah mentoknya. Itu mungkin masih bisa kali ya. Masih bisa. Masih bisa. Kalau pertemanan kalau gue sih ngomongnya dari sisi cowok ya. Aha. Kalau pertemanan cowok yang udah bertahun-tahun ya udah lama lah gitu kan. Kayaknya sih nggak pernah mengalami cut off ya. Betul. Iya kan? Asli. Soalnya namanya cut off ini kalau di bawah 5 tahun ya kebanyakan kasus ya. Aha. Seperti di Depak gitu ya. Itu rata-rata cut off antara laki-laki dan perempuan tuh rata-rata di bawah 5 tahun. Iya Usia Itunya kan? pernikahannya. Iya. Nah, kalau misalkan kalau pertemanan kalau cowok sih, kalau gue sih dari sisi cowok ya, kalau pertemanan cowok anggaplah misalkan gue ngomong sama Adit, anjing lu bangsat lu gitu. Adit nggak bakal marah. Biasa aja. Kalau pertemanan yang baru 2-3 tahun kayak gue ngomong sama Edo misalkan, "Dok, Hah? anjing lu nih." Itu pasti Susah bakal gitu marah. ya. Atau Edo ngomong, "Ri, anjing kamu tuh ya." Wah, gue tabok pasti. Betul. Seperti gue ngomong kayak gini. Dasar ada pintarnya wanita kaya. Ketawa. Kalau gimana tadi Ri bilangnya? Nah, Ke aku tadi. kayak anjing lu. Ini lu yang ngomong ke gue Iya. Bro. Anjing cuma tuh ya. Itu di bawah 5 tahun ya? Ya itu dua. Pasti nanti bakal Riri, stomat. Aha. Aku ada salah apa? Nah, itu. Jadi sama-sama kayak nggak nyaman gitu. Iya, kalau udah di atas 5 tahun itu pasti kayak
ya udahlah gitu. Kita udah sama-sama tahu juga sifatnya kayak gimana. Misalkan si A ini anggapan, ya udah. Kalau dia marah ya paling dia marah bentar, ntar balik lagi juga gitu. Berarti anggaplah di kasus yang diceritain hari ini tadi, cut off-nya itu versi cewek. Iya. Karena yang cut off cewek kan. Nah, itu. Kalau versi cowok bukan cut off sih, lebih ke kuat kan dan menahan yang namanya hapakan-hapakan That's yang right. menyakiti hati itu. Gitu. Itu mik. Berarti di sini itu bisa dibilang juga tergantung lingkungan sih. Benar, kayak tergantung lingkungannya juga. Gimana cara dia berteman sebelumnya dan circle dia berteman gimana. Aku setuju sih tentang itu karena kita tuh punya standar-standar pertemanannya masing-masing gitu loh. Ada yang memang mau cewek mau cowok lagi sih. Maksudnya cewek juga banyak kok yang walaupun mereka lebih perasa tapi banyak juga yang mereka tidak seperasa itu di antara circle-nya. Kalau misalkan bercanda ya sama kayak cowok-cowok tadi lah, santai gitu. Tapi berarti tergantung, kalau aku bisa simpulin sih dalam kasus ini mungkin ya lebih ke apa namanya kan saya podcaster karena berarti tergantung lingkungannya juga. Aku bisa bilang kayak gitulah karena banyak orang yang nggak apa-apa, mereka nggak gitu banget lah, nggak se cut off itu banget. Karena kalau aku dan pertemananku nggak yang kayak gitu. Karena tapi maksudnya kalau bicara masalah pertemanan tuh luas banget, gimana cara berteman, cara nge-cut off dan lain-lain. Kayak cut off tuh juga berhubungan dengan kayak gimana kita mempengaruhi teman kita untuk membenci orang yang sekitarnya, padahal yang berantem sama ini doang. Itu gak enak tuh cut off yang gitu tuh. Nah, itu kan masuk cut off juga kan, kayak ya misalkan aku berantem sama Ari, ini geng aku kan, terus aku ajak juga buat nge-cut off dia kan gak mungkin, yang bermasalah kan cuman ini kan. Itu aja maksudnya sih. Itu masih anak-anak sih. Persuasif banget. Nggak tahu anak-anak atau bukan, tapi itu juga termasuk lingkungannya juga. Mereka pasti akan membawa-bawa kayak, maka kamu kawanku, kayak kamu harus kayak pertemanan ini deh, artis Instagram yang ada di salah satu wilayah gitu. Iya, tapi biasanya kayak gitu. 11. Hah? Yang itu dikit gitu. Wow. Baru ada kemarin. Tapi biasanya kayak gitu tuh di kalangan. Iya. Tiba-tiba kan berubah temennya, asalnya temenan, tiba-tiba masih dia temenannya. Kita lanjut ya. Aku ada nangkep sedikit nih dari cerita Kak Adit tadi, bahwasanya ternyata orang-orang yang cut off ini kayaknya tadi kan ada beberapa alasan juga. BTW yang masalah yang tadi itu aku juga ngambil contoh dari kasus ini karena yang si cewek itu akhirnya ngajak teman-teman yang lain buat nggak suka sama yang dia berantemin. Kan. Iya, jadi nyambung kemana-mana gitu loh cut off-nya. Lanjut Pak, lanjut. Sama tadi ada dibilang Rin juga ada beberapa penyebab yang bisa bikin orang itu nggak cut off temennya gitu ya. Kayaknya salah satunya adalah memang dia awal temenan bukan karena temenan. Nah itu ada sesuatu Mungkin karena ya, duit. atau mungkin a day with apa itu sih? Oh, kan saya dikasih tahu ibu negara. Oh dia ngikut followernya. Bagus. iya gibah lagi riset. Bukan cuma gibah wara. Satu lagi. Artinya dari setelah obrolan kita semua ini dari awal sampai akhir guys ya, akhirnya kita tahu bahwa semua rahasia itu tidak selalu aman sama temen. Iya. Jadi pokoknya serahasia apapun kamu mesti jaga rahasia kamu, ya. Ya. Intinya kita tuh sebenarnya sepercaya-percayanya kita sama orang, percaya pada diri sendiri guys. Nah itu Tidak ada yang bisa menyimpan rahasiamu selain dirimu sendiri. betul. Simpen baik-baik. Tapi kalau misalkan ada bestie boleh lah. Bestie, boleh 1, 2 boleh. Apa? Sip. Bahkan Adit aja nggak tahu rahasia gue sendiri apa. Oh. Nah, Aduh. tapi rahasia Adit ada sama gue semua. Yakin? Kita tutup saja ya. Terakhir sebagai penutup, kayaknya saya sudah beberapa kali menyebutkan pepatah ini Apa di itu? podcast kita. Kalau Edo yang ngomong pepatah, kita harus kasih 2 mic. Nggak tahu. Saya sebut saya aja. Semoga benar ya. Kalau nggak salah pepatah sih atau hadis ya. Ayo cepet. Habibaka haunan ma asa ayakuna bagidoka yauman ma. Abegit bagidoka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Yang artinya Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Siapa tahu dia bisa jadi musuh kamu di masa yang akan datang. Oke. Musuhilah musuhmu sekedarnya saja.
Siapa tahu dia akan menjadi kekasihmu di masa yang akan datang. Balik-balik sa aku nak baca itu. Aku nak baca itu. Ah. Bentar ya, nambah satu boleh. Ingat tuh, lagi zaman SMA, jangan pernah membenci terlalu. Karena seberapa kamu membenci, takutnya nanti ke depan kamu akan sebesar itu juga mencintai. Jangan juga terlalu mencintai. Nanti kalau ada masalah, sebesar itu juga kamu membenci dia. Makanya jangan terlalu saling mencintai, jangan terlalu saling membenci. Nah, jadi Tutup aibku, close friend cepet. Allah tutup aibmu tapi tidak dengan close friendmu, weh. Weh. sudah banyak kasus terjadi karena close friend. Makanya close friend itu harus dibuka. Sudah. Thank you, terima kasih semuanya Bapak. Wow.